termasuk bagian akhir dari hadis Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Pada Selasa malam Rabu yang lalu kita sudah membahas riwayat Amr bin Abasah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan keutamaan berwudu. Nah, selesai berwudu, disabdakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in huwa qama fa shalla. Jika selesai berwudu kemudian dia berdiri itu maksudnya melaksanakan fasalla, melaksanakan sholat. Kan sholat nggak mesti berdiri kalau memang nggak mampu. Jadi nggak mesti berdiri. Maksudnya kalau dia melaksanakan sholat, fa in huwa qama fasalla. Sholat apa ini? Ini yang dimaksud adalah sholat sunnah wudu. Pak Haji Mujahidin, sholat sunnah wudu. Pak Haji Mujahidin, sholat sunnah wudu. Itu yang dimaksud fa in huwa qama fa shalla. Sholat tentunya bagian dari kita fahamidallah, memuji Allah, wa athna alaihi, dan sholat itu bagian kita memuliakan Allah, wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun. Dan sholat itu adalah bagian dari kita mengagungkan Allah, yang memang Allah itu pemilik segala kemuliaan, pujian dan keagungan. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW mengenai billadzi huwa lahu ahlun. Ahlun maksudnya pemilik. Allah lah pemilik segala keagungan, kemuliaan, pujian. Ibadah sholat, apakah itu sholat wajib ataukah sholat sunnah, wajib kita laksanakan dengan segala ketulusan, keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa farragha qalbahu lillah. Dan dia itu farragha, mengosongkan qalbahu, hatinya. Artinya dikosongin bukan dia hatinya nggak berisi apa-apa, kosongin dari hal-hal yang sifatnya riya, sum'ah, pengen dipuji karena ibadah, kosongin semua. Isi lillah, semata-mata karena Allah. Kalau seperti itu cara ibadah kita, yang wajibkah ataukah yang sunnah? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, illam sarafa min khati'atihi kahayatihi yauma waladathu ummuhu. Dia akan insarafa min khati'atihi, akan insarafa, lenyap, akan insarafa, hilang, min khati'atihi, dari segala dosa yang dia laksanakan, hilang semua, berguguran semua. Kahayatihi, seperti keadaannya dia, yauma waladathu ummuhu, saat di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Kalau seseorang itu ibadah semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wudunya bagus, kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah wudu. Nah, jadi sholat 2 rakaat minimal tuh ya, selepas kita berwudu, itu adalah bagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat seorang sahabat Bilal bin Rabah belum meninggal dunia, tapi alas kakinya udah kedengeran.
udah sampai surga itu, didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditanya, kamu ngelaksanain apa Bilal? Kok saya udah denger terompah kamu, alas kaki kamu ada di sana. Nah, jawaban sahabat itu ya mengatakan karena beliau itu ya setiap habis melaksanakan wudhu selalu sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudhu. Kalau kita bisa melaksanakan ya laksanakan. Kalau udah nggak sempat kita laksanakan itu gimana? Kita udah buru-buru ini langsung sholat wajib atau sholat sunnah yang lain, udah nggak usah dilaksanain. Itu ada penjelasannya tuh dari ulama kita, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama kita dari Banten yang sangat produktif menulis kitab. Bahkan beliau sampai sekarang setelah lebih dari 100 tahun wafatnya beliau, lebih dari 100 tahun wafatnya beliau, Bang Erwin, sampai waya gini nih kata orang Bekasi, belum ada satu ulama Indonesia, kiai, ustadz yang punya karya, yang punya kitab lebih banyak daripada Syekh Nawawi Pak Haji Muhyiddin, ulama Indonesia ya. Kita malu banget. Padahal beliau hidup di akhir abad ke-19. Tapi luar biasa karyanya. Sampai detik ini karyanya luar biasa. Dibaca oleh kita semua di hampir seluruh pesantren di Indonesia, termasuk di Asia Tenggara, dari mulai Patani, Brunei, Malaysia. Karya Syekh Nawawi. Ada Nurul Dzolam namanya. Nurul Dzolam itu karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada tafsir Nawawi namanya Marah Labid fi Kashfi Ma'na Qur'anim Majid, 2 jilid, itu juga karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya Allah, banyak sekali karyanya. Nah, termasuk satu kitab fikih namanya Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Kitab itu tulisan Syekh Nawawi Al-Bantani, cukup tebal kitabnya. Namanya apa? Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Yang pernah saya kutip juga, saya kasih penjelasan juga tentang apa yang beliau sampaikan terkait bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram kita membaca tasbih. Nah, itu saya ambil juga tuh dari kitab itu Nihayatuz Zain. Termasuk yang mau saya terangin ini tentang sholat sunnah wudhu kalau udah kelewat. Beliau sampaikan dalam kitab Nihayatuz Zain, falau ata bi ghairiha, hak maksudnya sunnatil wudu sal. Kalau ada orang kemudian melaksanakan sholat selain sunnah wudu karena mungkin udah cepet-cepet imam melaksanakan sholat berjamaah, falau ata bi ghairiha aqibal wudu'i min fardin au naflin. Jika seseorang wudu terus melaksanakan sholat selain sunnah wudu, apakah itu sholat yang wajib ataukah itu sholat sunnah, maka beliau memberikan penjelasan, falahu maqama wa ma madha fi tahiyyatil masjid. Maka dia juga akan mendapatkan seperti orang yang udah wudu terus nggak sempat melaksanakan sholat tahiyatul masjid.
min jihati husulis thawabi wa suqutit talabi. Dia tetap mendapatkan husuli ats-tsawabi, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hatinya emang udah punya niat untuk melaksanakan sholat sunnah wudu, tapi nggak kesampaian, tapi niat udah pas minta. Karena waktu itu mepet Bang Haris, sehingga dia udah nggak sempat Pak Fauzi dapat min jihati, jihad dari aspek husulis tsawabi, dapat pahala, tapi wasuqutit thalab bisa. Sukut artinya gugur, tolab apa? Permintaan, tuntutan, pelaksanaan sholat sunnah wudu ya udah kelewat, jangan udah. Nggak usah. Toh kita udah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan niat, innamal a'malu binniyat. Nah, ini terkait dengan secara fikih bagaimana itu hukum sholat namanya sunnah wudu. Kalau kita bisa melaksanakan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan niat kita. Nah, selesai meriwayatkan hadis yang panjang ini, sahabat Amr bin Abasah memberikan satu penjelasan. Fahaddatha Amr bin Abasata radhiyallahu anhu Aba Umamata al-Bahiliyya radhiyallahu anhu sahiba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Amr bin Abasah haddatha bihadzal hadis, menyampaikan hadis ini yang panjang ini kepada siapa? Kepada sahabat Rasulullah juga, bukan kepada tabi'in. Nah, ini bagian menarik dari kajian hadis. Jadi tidak semua hadis itu dalam kajian hadis dan riwayat hadis sahabat langsung menyampaikan kepada tabi'in, enggak selalu begitu. Ada juga dan banyak juga hadis itu disampaikan dan diriwayatkan antar sahabat, baru kemudian ke tabi'in. Sahabat ke sahabat, sahabat ke sahabat, baru ke tabi'in. Nah, diantaranya hadis yang kita baca ini nih. Sahabat Amr bin Abasah menyampaikan hadis ini kepada sahabat juga, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Abu Umamah al-Bahili. Itu sahabat laki itu, bukan perempuan kan. Sahabat laki-laki, namanya siapa? Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Disampaikan hadis ini kepada beliau oleh sahabat Amr bin Abasah. Nah, para sahabat itu adalah sosok-sosok yang begitu teliti bicara soal ilmu, termasuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyampaikan, dikritisi dulu oleh sahabat Abu Umamah hadis ini. Ya Amr bin Abasah, undur ma taqul. Hai Amr bin Abasah, perhatikan, pastikan dulu apa yang kau ucapkan, karena ini terkait dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan fi maqamin wahidin yu'ta hadzal rajul. Ini di satu tempat, maksud sekali ini kamu udah nyampaikan yang panjang kayak begitu. Apakah memang kamu diserahkan, maksud disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang kayak begitu dalam sekali riwayat? Maksudnya itu Zal. Fi maqamin wahidin yu'ta hadzal rajul. Nah, ini memang antar sahabat itu saling
memberikan satu respon yang sangat teliti. Kenapa? Yang disampaikan ini bukan omongan biasa, tapi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat itu memang saling cross check. Jumlahnya banyak. Makanya saya bawa nih sebagai satu kesaktian bahwa tanpa kita sadari, kalau kita bicara sahabat, itu adalah sisi kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun Rasul yang 25 atau yang 313 atau Nabi yang jumlahnya 124.000. Jumlah Nabi berapa? 124.000. Rasul berapa? 313. Itu hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kemudian Rasul dan Nabi-Nabi itu punya sahabat, yang sahabat-sahabatnya itu tercatat apa yang dia riwayatkan dari para nabi, para rasul, dan juga terekam biografinya. Nggak ada. Cuma para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangankan para rasul dan para nabi, para tokoh termasuk para ulama yang punya murid, yang punya santri, tidak begitu banyak jejaknya bisa terekam dan terlacak. Padahal ulama itu hidupnya di abad ke-20. Abad ke-20 nih, kita masuk 21. Enggak ada yang seperti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ini saya bawakan satu kitab yang isinya kitab itu adalah biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kitab saya punya udah lama, jadi ya begini dah. Ya, apa namanya, warnanya. Ini kitab, ini saya bawa jilid ke berapa nih? Jilid ke-8. Jilid ke-8 Sal? 8. Ini kitab yang saya punya berjilid-jilid, isinya tentang para sahabat doang. Jumlahnya nih yang saya bawa nih, yang ini di jilid ke-8. Ya, jumlah nih kitab yang saya bawa. Sahabat ya ke 12.307. Sahabat Rasulullah SAW yang ke 12.307. Ini saya bawa kitabnya tuh. Satu dari berjilid-jilid kitab yang saya punya, yang isinya ini kitab cuman sahabat-sahabat doang. Ini tadi 12.300 sahabat yang ke 12.307. Lah kita kenal sahabat berapa coba, ayo. Itu gak kenal nama doang. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sama sahabat Ali, atau Abu Hurairah, atau beberapa orang lagi. Itu pun kita nggak kenal dalam pengertian detail. Siapa itu Sayyidina Abu Bakar, lahirnya kapan, di mana, bagaimana besarnya, wafatnya gimana, kehidupan beliau. Padahal masing-masing sahabat, kebanyakan dari yang sekarang saya bawa ini 12.307, itu ada kitabnya lagi. Misalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada lagi biografi, kitabnya segini lagi nih. Ada sahabat Sayyidina Umar, segini lagi. Ada sahabat Sayyidina Utsman, segini lagi. Ada sahabat Sayyidina Ali, segini lagi. Ayo. Maksudnya kita itu, saya ingin menyampaikan bahwa Islam ini
salah satu sisi kemuliaannya dari sekian banyak kemuliaan adalah sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada siapapun tuh, dari zaman dulu sampai zaman modern, termasuk para ulama. Ada murid-murid ulama, kita baca biografinya, si anu. Enggak ada. Kalaupun ada sedikit, itu paling selembar, 2 lembar. Nah, tapi kalau sahabat, Bang Mada, ini saya bawa nih. Satu, ini sisi sahabat nih, sahabat. Biar kita bangga dengan Islam ini, dengan hadis ini, dengan sunnah ini. Ini saya bawa kitab namanya Al-Musnad. Ini kitab hadis yang besar. Ini saya bawa jilid ke-18. Kitab saya ini. Ini kitab isinya riwayat hadis masing-masing sahabat. Sahabat Abu Bakar riwayat hadisnya ini. Riwayat Sayyidina Umar, hadis-hadis yang beliau riwayatkan ini. Sahabat Sayyidina Utsman, hadis-hadisnya yang beliau riwayatkan dari Rasulullah ini. Sahabat Ali ini. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini. Sahabat Abu Hurairah ini. Sahabat Anas bin Malik ini. Istri Rasulullah, hadis-hadisnya Sayyidah Aisyah ini. Nih, ini saya bawa nih. Ini jilid ke-18. Nomor hadis 27.519. Hadis nomor 27.519. Nomor hadis ini khusus kitab hadis. Ini saya bawa jilid ke-18. Isinya hadis-hadis yang diriwayatkan secara berurutan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini, sahabat Abu Hurairah, hadisnya ini. Nah, beda sama kitab Sahih Muslim, beda sama kitab Sahih Bukhari, beda sama kitab Bulughul Maram, beda sama kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kitab Bulughul Maram kan berdasarkan bab. Bab tentang bersuci, hadisnya ini. Bab tentang sholat, hadis-hadisnya ini. Bab tentang puasa, hadis-hadisnya ini. Bab tentang zakat, hadis-hadisnya ini. Nah, ini ada kitab hadis lagi, enggak begitu. Jadi hadis ini ya dicatat, direkam dengan sangat teliti dengan beragam bagian. Di antaranya adalah para sahabat yang meriwayatkan hadis itu masing-masing ada kitabnya. Nah, termasuk yang saya bawa ini. Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Ini kitab segini gedenya. Ulama itu ada yang apal. Hadirin, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Contoh, Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir itu ulama yang apal hadis kitab Al-Musnad. Ini kayaknya ulama ini nggak kenal mancing kayaknya. Imam Ibnu Katsir itu ulama yang hafal kitab Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang saya bawa. Yang menulis kitab Ibnu Katsir. Itulah rahasianya, itulah mengapa, itulah alasannya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir dari mulai awal Fatihah sampai minal jinnati wan nas, pasti kita akan banyak dapatkan hadis-hadis yang dicantumkan di dalam tafsir Ibnu Katsir itu riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Beliau apa? Bahkan kita baca tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir bukan meriwayatkan begini, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kagak. Hampir di setiap ayat yang beliau jelaskan dan di situ ada hadisnya, kemudian beliau cantumkan riwayat Imam Ahmad lengkap dengan sanad dan matannya. Coba kita baca tafsir Ibnu Katsir. Atau kita minta baca nama Ustaz siapa yang punya kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu pasti.
Kenapa? Nah, beliau satu dari beberapa ulama yang memang hafal kitab hadis itu. Di antaranya kitab yang saya bawa ini, Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Ulama lain ada, misalnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam kitab Bulughul Maram itu beliau salah satu ulama yang hafal kitab ini. Ini beliau. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Taimiyah juga ulama yang hafal kitab hadis Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Itu dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Saya sampaikan ini biar kita tuh cinta kepada Islam ini, kepada Quran ini, kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat teliti, nggak sembarangan, nggak seperti yang dikatakan oleh orang-orang orientalis tentang hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu omongan kosong. Kalau dikatakan riwayat hadis cuma sebatas disampaikan tapi tidak ada check and cross check, itu bualan. Artinya nggak sesuai secara ilmiah, secara objektif. Siapapun yang mengkaji hadis, muslim atau non muslim silakan, nggak masalah. Nah, tapi ya kalau bicara soal ketelitian pasti sampai pada kesimpulan bahwasanya hadis-hadis ini betul-betul memang sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kemudian hadis dhaif, munqati, mursal, mu'addal, maudhu, hadis sahih aja ada, hadis sahih li dzati, ada hadis sahih li ghairi, ada lagi hadis hasan li dzati li ghairi. Itu kok ada istilah-istilah hadis seperti itu? Kenapa? Dalam rangka dan memastikan bahwa ini memang betul-betul sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang enggak masuk kategori itu, ini hadisnya dhaif, ini hadisnya munqati' riwayatnya, ini hadisnya maudhu, palsu, ini hadisnya munkar. Ada namanya hadis mu'addal, ada hadis mursal, banyak istilah-istilah hadis itu. Ya, karena begitu ilmiahnya ajaran Islam dari sudut pandang Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Umamah ketika kita baca ini ucapannya terkait hadis yang disampaikan oleh Amr bin Abbasah temannya, bukan dalam rangka menuduh atau meragukan Amr bin Abbasah, tapi dalam rangka ketelitian dan cross check. Kamu boleh sembarangan, ini Rasulullah. Maka dijawab oleh sahabat Amr bin Abbasah, ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, laqad kabirat sinni wa raqqa azmi waqtaraba ajali. Wahai teman saya Abu Umamah, saya ini udah tua, tulang belulang saya udah rapuh, raqqa azmi waqtaraba ajali, ajal juga ya, namanya udah tua. Bukan berarti yang muda juga umurnya bisa dipastiin, enggak. Saya ini udah tua, ya, tulang saya juga udah rapuh. Wa ma bi min hajatin, ay wa ma bi hajatun an akdziba 'ala Allahi wa 'ala Rasulillahi. Saya nggak butuh untuk berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah. Untuk apa saya berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah? Kita berdua sahabat Rasulullah, kita udah pada tua. Untuk apa berdusta atas nama Allah, atas nama Rasulullah? Maksudnya itu. Jadi saling meneliti ini, saling meng-cross check ini para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak sekedar begini, riwayatkan terima, nggak begitu hadis itu, nggak begitu. Ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian dianggap oh udah hadis sahih, ya nggak begitu. Selama berabad-abad
itu sudah dilakukan penelitian. Bayangin, bukan setahun 2 tahun, selama berabad-abad, lebih dari 1 milenium, 1000 tahun. Para ulama itu meneliti riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Setelah diteliti oleh sekian ribu ulama, sekian ratusan ribu ulama di sepanjang zaman, baru diambil kesimpulan ini Sahih Bukhari, ini Sahih Muslim. Begitu. Klaim pribadi nggak bisa dalam hadis. Wajib ada penelitian sepanjang sejarah. Karena itu dalam kajian ilmu hadis, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah dan ibu-ibu, kitab Sahih nggak cuma Bukhari dan Muslim. Ada misalnya kitab yang tebal, berjilid-jilid, namanya Sahih Ibnu Hibban. Kitab apa? Sahih Ibnu Hibban. Itu kitab hadis. Oleh muallif, oleh penyusunnya, ini hadis-hadis yang saya bukukan sahih. Pas dicek sama ulama, ternyata nggak semuanya sahih. Fair, objektif. Jadi nggak langsung kemudian ini sahih, terus ya udah sahih. Enggak. Melalui serangkaian analisa dan penelitian yang objektif. Dan masih banyak lagi kitab-kitab hadis. Ada Sahih Ibnu Khuzaimah, namanya kitab sahih. Ada Al-Mustadrak ala Sahihain. Banyaklah, pokoknya banyak. Dan alhamdulillah kitab-kitab hadis itu ya saya pelajari, saya baca, saya hafal. Kitab-kitab hadis yang namanya sahih tadi itu. Belum kitab-kitab hadis yang lain. Jadi betapa luar biasa itu Islam ini. Ya. Pijakannya sangat kokoh, sangat kuat. Nah, salah satunya adalah sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dikatakan Amr bin Abasa, lah saya ini dengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak sekali, enggak 2 kali, bukan marratan au marrataini au thalatan. Coba kita baca itu. Kemudian sampai kapan? Sampai 7 kali. Wa'addaha sab'an. Enggak sekali. Dan enggak main. Itu para sahabat Rasulullah SAW. Kan ada kajian yang saya lihat juga dari orang-orang orientalis meragukan sahabat Abu Hurairah. Saya baca tuh. Apa ini sahabat Abu Hurairah? Masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Lepas perang Khaybar sama Nabi Muhammad kagak sampai 5 tahun. Banyak amat hadisnya. Tadi saya sebut sahabat, jumlah ada berapa tuh? Tuh saya ini lihat. Sahabat yang ke sampai lebih dari 10.000. Maksudnya gini, nggak bisa sahabat satu berdiri sendiri, dicek lagi sama sahabat yang lain. Makanya hadis itu bunyinya satu, tapi sahabat yang meriwayatkan banyak. Makanya dalam kajian hadis ada namanya hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang setiap generasi, termasuk mulai generasi sahabat, itu yang meriwayatkan banyak. Ada hadis namanya ahad. Itu kalau bahasa Indonesia hadis satuan. Itu ada kajiannya dari para ulama. Sampai segitu tuh hadis itu. Ya, nggak bisa, nggak sembarangan.
Jadi enggak cuman sahabat Abu Hurairah saja yang meriwayatkan hadis itu, tapi banyak lagi para sahabat yang juga meriwayatkan, sehingga seorang sahabat juga nggak bisa mengklaim. Ada cek, ada cross cek, ada analisa silang yang memastikan bahwa ini adalah sabda Rasulullah SAW. Ini adalah contoh, ini adalah perbuatan, ini adalah apa yang dilaksanakan, ini adalah apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ada semua. Sampai ini kitab satu kitab. Isi kitab itu tentang pakaian Rasulullah SAW. Pernah nggak kita kepikiran Nabi itu pakaiannya kayak apa ya? Gamisnya, warnanya, jahitannya, lengan bajunya, kemudian besar dadanya. Terus itu berasal dari mana yang dipakai sama Nabi? Pernah nggak kita kepikiran? Dengan kagak. Padahal itu semuanya ada. Nih, Nabi kerahnya itu bagaimana? Jangan beliau nih, nggak kayak begini dan nggak kayak baju saya. Itu semua warnanya, dari mulai gamis sampai sorbannya. Nabi itu kalau pakai sorban kayak bagaimana? Lilitannya. Terus kalau pakai ridanya, pernah nggak kita kepikiran? Itu pakaian Rasulullah SAW tuh. Di cara makainya, bentuknya, besarnya, warnanya dan lain-lain sebagainya. Itu ada riwayat semuanya lengkap, bukan lengkap, Nah, jadi kita biar tambah cinta ini kepada Islam, kepada Quran, kepada Sunnah, kepada ajaran Rasulullah SAW yang semuanya serba detail, serba rinci, nggak ada yang kabur, nggak ada yang samar. Dari mulai ujung rambut sampai ujung pala, dari ujung rambut sampai ujung kaki, rambut Nabi. Pernah nggak kita kepikiran Nabi itu kalau nyisir gimana? Terus Nabi berapa sering sih nyicir rambut? Coba. Ada semua tuh Pak Lukman. Jadi maksudnya apa? Biar kita bisa ngikutin. Contoh begini nih, yang jarang kita tahu. Jangan sering-sering nyisir rambut. Ogohan bener. Pas saya ngajar kitab hadis Sunan Nabi Daud, itu ada lempengan, itu hadis tentang nyisir rambut. Nabi kemudian beliau nyisir rambut, durasinya bagaimana? Saya baca hadisnya di Al-Azhar. Kalau saya ngajar Kamis malam Jumat rutin Sunan Nabi Daud tiap malam Jumat. Jamaah yang nggak bisa lihat di TV-nya, di apa namanya, Al-Azhar, Masjid Al-Azhar Jakarta Permai itu kan ada live streaming ya. Dia udah punya TV sendiri, udah bagus lah. Ini Masjid Agung Al-Barkah belum, harusnya bisa. Duitnya ada kok. Masjid pemerintah, ya kan? Al-Azhar swasta punya. Canggih udah pakai apa tuh? Apa sih namanya itu? TV besar di sampingnya itu. Aneh. Hah? Bukan proyektor, TV yang besar, apa sih namanya itu? Kayak yang di jalan-jalan mana sih? Videotron. Gitu. Maksudnya nih biar tergerak pemerintah di sini. Teman-teman ketua DKM pengurusnya kasih tahu. Ya, ada videotronnya, ada live-nya, bisa lengkap. Jadi jamaah bisa lihat, misalnya nggak hadir. No, Pak Haji Eman, no sering ngikutin ke Abah Eman, ngikutin saya kalau ngaji di Al-Azhar. Kamis malam Jumat rutin, Kamis malam Jumat, pada maghrib juga. Itu kita bahas. Saya cek dalam kajian ilmiah. Ini paralel nggak yang disampaikan, dilaksanakan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW soal nyisir rambut dengan sudut pandang kajian ilmiah? Ternyata sama. Saya print itu
Dari mulai kajian di Oxford, Harvard, saya print. Oh, Masya Allah, luar biasa itu. Yang dikatakan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW tentang nyisir rambut, ternyata itu diakui sebagai satu jurnal ilmiah, fakta ilmiah, sepakat semuanya, ijma para ahli, Pak Jumidin, tentang cara nyisir rambutnya Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Kalau kita sering-sering itu nyisir rambut, rambut kita nggak sehat, gampang patah. Akhirnya apa? Nah, cepat mengalami tadi habis rambut. Nah, mungkin kita itu yang rambutnya habis, jangan-jangan tadi salah nyisir rambut. Contohlah itu Rasulullah SAW. Begitu Bang Madoy. Ini saya sampaikan ini hadis sesuai dengan fakta ilmiah. Dan memang lagi kita baca itu hadisnya dalam kajian sunan. Kan kita kalau di Masjid Al-Azhar itu Sunan Abi Daud. Kayak di sini kan Muslim, Masjid Islamic Center, Sahih Bukhari. Hadis 1, 2 sampai sekarang lebih dari 1000 termasuk di sini. Gitu urutannya. Nah, jadi masing-masing itu. Jadi kita bisa, ya Allah, luar biasa itu apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita lanjutkan lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina. Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.